For 50 years, we have labored peacefully to secure the vote for women. We have been ridiculed, battered, ignored. Never underestimate the power we women have to define our own destiny. We have been left with no alternative. Defy this government. We do not want to be lawbreaker. We want to be lawmaker. Kata-kata itulah yang disampaikan oleh Emmeline Pankhurst dalam membangun semangat perjuangan kaum perempuan dalam film Suffragette. Suffragette adalah film dari Amerika Serikat yang mengambil latar belakang dari kisah nyata di London, Inggris tahun 1912, di mana pada masa itu perempuan sama sekali tidak memiliki hak untuk bersuara dan hidup di tengah kondisi masyarakat yang patriarkis dan kapitalistik. Film ini menggambarkan bagaimana fase militan perjuangan perempuan yang sebagian besar tokohnya adalah perempuan kelas pekerja pada awal abad ke-20 untuk mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki atau menuntut kesetaraan sosial. Nama Suffragette sendiri berarti gerakan feminis, dan kala itu dipimpin oleh Emmeline Pankhurst yang aktif menyuarakan kampanye nasional pembangkangan sipil di Inggris saat itu. Tokoh utama dalam film ini bernama Maud Watts yang diperankan oleh Carey Mulligan. Ia adalah perempuan yang bekerja sebagai buruh di industri laundry yang bernama Glass House Laundry, milik tuannya yang bernama Norma Taylor yang diperankan oleh Gough Bell, dan juga sebagai ibu rumah tangga dengan dikaruniai satu orang anak bersama suaminya, Sunny. Selama bekerja, Maud seringkali mendapatkan tindakan pelecehan seksual oleh tuannya. Ia pun tak sendirian, ada beberapa rekannya sesama buruh perempuan mendapati hal serupa yang dilecehkan seperti Violet Miller dan Ellen. Di tempat tersebut, diam-diam Maud diorganisir oleh salah satu buruh perempuan bernama Violet yang diperankan oleh Anna Mary Duff. Maud tertarik pada Violet yang seringkali debat argumen dengan tuannya. Dari Violet lah Maud mendapatkan informasi tentang gerakan suffragette. Lewat Violet pula, Maud bisa kenal dengan beberapa anggota dan pimpinan gerakan suffragette lainnya hingga merubah cara pandangnya. Suatu ketika, Maud terpaksa menggantikan Violet untuk menyampaikan pernyataan atau testimoni di hadapan parlemen yang keseluruhan adalah laki-laki. Maud mengisahkan hidupnya dari umur 4 tahun, ia diajak oleh ibunya yang juga dahulu bekerja persis dengan dirinya. Memasuki usia 7 tahun, ia sudah bekerja separuh waktu, dan saat menginjak 12 tahun, bekerja secara penuh. Maud juga menceritakan bagaimana sistem upah yang tidak berkeadilan gender, di mana perempuan dituntut untuk bekerja lebih lama dalam ruangan yang pengap dan berisiko terkena penyakit ispa. Wanita pun menerima upah yang rendah dibandingkan laki-laki, yaitu upah wanita saat itu adalah 13 shilling seminggu dan upah pria sebesar 19 shilling, sedangkan waktu bekerja pria 3 jam lebih cepat dan hanya bekerja di outdoor. Alhasil kejujurannya dalam menyampaikan pengalaman hidupnya mengantarkan Maud terlibat jauh dalam gerakan suffragette. Ia mulai ikut dalam aksi-aksi bersama anggota suffragette lainnya yang membuat dirinya diintimidasi dan dipenjara beberapa kali. Maud bahkan mendapat tindakan diskriminasi oleh suaminya sendiri, seperti mengusir Maud dari rumah karena keterlibatannya dengan suffragette, sehingga membuatnya harus berpisah dengan anaknya. Tak terkecuali, masyarakat sekitar juga turut mengucilkan Maud karena tidak mendukung gerakan perempuan yang tidak terlepas dan keterlibatan media pers lokal untuk membangun stigma buruk tentang suffragette karena dikuasai oleh pemerintahan yang berkuasa. Puncak perjuangan dari suffragette ini ialah ketika pagelaran lomba pacuan kuda yang dihadiri oleh banyak orang, termasuk Perdana Menteri dan Raja. Kegiatan ini juga diliput oleh banyak media internasional sehingga menjadi sebuah momentum di mana dunia bisa melihat perjuangan perempuan di London oleh suffragette dengan cara mengibarkan sebuah bendera yang terdiri dari 3 warna, yaitu putih, ungu yang berarti loyalty, dan hijau yang berarti harapan. Salah satu anggota suffragette, yaitu Emily, dengan tanpa rasa takut dan ragu masuk ke dalam arena balapan saat pacuan kuda berlangsung. Ia pun tertabrak dan meregang nyawa. Dan kematian Emily ini tersebar ke seluruh dunia, kemudian menjadi pemantik perhatian dunia mengenai pergerakan perempuan di London. Kematian Emily Wilding Davison disiarkan di seluruh dunia yang menggambarkan perjuangan hak-hak kaum perempuan
Dan perjuangan ini menyebabkan dipenjarakannya lebih dari 1.000 perempuan di Inggris. Berbicara tentang suffragette, kita dapat menilik kembali sejarahnya ketika suffrage meeting di tahun 1872, di mana perempuan telah mengajukan petisi untuk pemungutan suara di Inggris dan memberi nama hak pilih untuk meyakinkan legislator agar memberikan suara kepada perempuan. Pada tahun 1897, 17 masyarakat regional yang mengkampanyekan suara untuk perempuan dikelompokkan di bawah National Union of Women Suffrage Societies atau yang disingkat NUWSS. Dipimpin oleh Millicent Fawcett, para suffragists dari organisasi ini berkampanye dan melobi anggota parlemen dalam upaya untuk memenuhi tujuan mereka. Pada tahun 1903, Emmeline Pankhurst dan putrinya Christabel dan Sylvia mendirikan Women's Social and Political Union atau yang disingkat WSPU yang terpisah dan lebih radikal. Motonya adalah Deeds, Not Words, atau berarti perbuatan, bukan kata-kata. Dan para anggotanya melakukan tindakan langsung seperti memecahkan jendela dan membakar gedung-gedung yang ada. Banyak yang ditangkap, diadili, dipenjara, dan disiksa untuk tujuan mereka. Surat kabar Daily Mail menjuluki anggota ini sebagai suffragists. Sejarah sering menggambarkan pendukung hak pilih militan sebagai tidak terorganisir, histeris, dan sembrono. Namun protes hak pilih sering ditargetkan secara serius dan diadakan sebagai tanggapan atas tindakan tertentu, atau lebih sering kurangnya tindakan oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah RUU Konsiliasi tahun 1910. RUU Konsiliasi dirancang sebagai kompromi parsial seperti namanya untuk memenangkan hak pilih. Ini menawarkan kesempatan waralaba terbatas untuk wanita menurut tagihan anggota pribadi. Jika disahkan, itu akan memberikan hak pilih kepada sekitar 1 juta wanita berdasarkan kualifikasi properti. Sebagai isyarat niat baik, para suffragettes menangguhkan aktivitas militan sampai nasib RUU itu diputuskan. Ini memakan waktu beberapa bulan dan akhirnya dilakukan oleh 109 suara. Namun, dengan cepat menjadi jelas bahwa Perdana Menteri Herbert Asquith tidak berniat memberikan waktu lebih lama untuk RUU tersebut. Pada 18 November 1910, kontroversi mengenai anggaran rakyat memicu pemilihan umum dan Asquith mengumumkan bahwa parlemen akan dibubarkan pada 28 November. Tidak menyisakan waktu lagi untuk membahas RUU Konsiliasi ini. Ketakutan para suffragette terbukti. Menanggapi kekecewaan lain terhadap gerakan itu, Emmeline Pankhurst turun ke jalan. Lebih dari 300 hak pilih berbaris dari pertemuan mereka di Caxton Hall, tempat umum gerakan hak pilih, ke Parliament Square, dan begitu tragisnya peristiwa ini sehingga disebut sebagai Black Friday. Demonstrasi tersebut dipimpin oleh beberapa tokoh kunci dalam gerakan tersebut, termasuk Putri Sophia Dulles-Singh, Dr. Elizabeth Garrett Anderson, dan Emmeline Pankhurst sendiri. Para suffragettes bertemu dengan kehadiran polisi besar. Kontroversialnya, alih-alih menangkap para perempuan seperti presiden sebelumnya, bentrokan-bentrokan kekerasan pun terjadi. Selama 6 jam berikutnya, 200 wanita diserang. Ada klaim pelanggaran polisi, tindakan kekerasan, dan penyerangan seksual. Puncak perjuangan para suffragette berada pada kejadian di acara Epsom Derby tahun 1913. Epsom Derby adalah pacuan kuda paling bergengsi di Inggris, acara yang dicintai dan bersejarah yang telah berlangsung sejak 1780. Selain itu, acara ini juga digambarkan sebagai permainan kaum elitis dan menonjolkan maskulinitas di dalamnya. Emily Wilding Davison, salah satu militan yang paling ekstrim, memberanikan diri masuk ke tengah arena dengan membawa bendera suffragettes yang berwarna putih, hijau, dan ungu yang kemudian tertabrak oleh salah satu kuda yang sedang berlari dan akhirnya meninggal. Akibat peristiwa ini, harapan akan Vote for Women mulai menemui titik terang. Sejak 1918, para perempuan yang telah memasuki usia 30 tahun diberi hak pilihnya. Hak-hak politik perempuan terus mengalami kemajuan, seperti hak asuh anak diberikan pada perempuan pada tahun 1925. Kemudian pada tahun 1928, perempuan dan laki-laki telah memiliki hak pilih yang sama.